Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala. Illa idza ta'allama min nujumi qadra ma ya'rifu bihil qiblata wa awqatis shalah. Jadi kelanjutan pembahasan kita itu tentang ilmu. Ya, dikatakan dalam kitab kita ini ya, boleh mempelajari ya. Apabila kau mempelajari minan nujumi, nujum itu bintang. Ya, najmu, an-najmu itu bintang. Nujum bintang-bintang. Ya. Ya, nujum artinya bintang-bintang. Nah, dalam hal ini adalah ilmu perbintangan atau yang dikenal dengan ilmu falak. Nanti ini bentar lagi kita mau Ramadan. Ya. Kalau mau Ramadan itu pasti kalian tahu ada yang namanya perbedaan antara NU dan Muhammadiyah. Ya, tahu kan? Muhammadiyah puasanya duluan, NU puasanya belakangan. Jadi kalau Muhammadiyah tanggal 11, maka besoknya tanggal 12-nya itu pasti NU. Gitu, itu sering tuh ya, sering terjadi. Nah, itulah ya perbedaan dalam pandangan ilmu nujum ini. Ya, ilmu nujum itu ilmu di perbintangan. Artinya menentukan waktu puasa, waktu lebaran, dan waktu sholat. Nih, jam ini nih. Ini mah jamnya digital. Kalau yang jadul itu waktu sholat setahun itu udah ditulis. Kalau kalian nemuin di masjid atau musola yang masih pakai itu buang. Sini. Kasih ke, kasih ke camat. Mana dulu kan? Aman. Pegang mana? Udah. Tangannya lagi tangan udah minta. Kalau balik. Ya. Jadi itu namanya ilmu nujum. Itu boleh pelajari. Ya. Memang susah banget. Saya alhamdulillah di kampus dulu lagi kuliah mempelajarinya. Itu susah. Kalau kalian di kampus di sekolah pernah nemuin nggak algoritma sin, cos, tan? Pernah nemuin nggak? Hah? Enggak. Sekolah di mana ini? Sin konstan pasti pernah nemuin di sekolah, ya kan? Pernah nemu nggak itu sin konstan? Itu kan algoritma, itu dipakai ya dalam menentukan ilmu ya ilmu nujum tersebut. Itu digunakan. Jadi saya nyesel, ya malas belajar matematik, ternyata ilmu dalam agama Islam yang lumayan berat, yang lumayan orang belum tentu bisa, nggak semua orang bisa. Itu pakai ilmu matematik. Gitu. Jadi gini, Lebaran tahun 2056 itu kita sudah bisa tentuin hari apa, ya, pada tanggal berapa, ya itu ilmu nujum. Itu boleh, karena ilmu nujum, ilmu perbintangan itu, yakni bihil qiblata, yakni dapat mengetahui bihi dengan ilmu tersebut al-qiblata, kiblat, ilmu bintang. Ya, kalau kalian pernah belajar sejarah, dulu ini, ya pernah belajar sejarah itu pernah dengar lagu ini kan? Nenek moyang orang pelaut, gitu ya. Dan nenek moyang kita di bangsa Indonesia dulu seorang pelaut, itu memang betul gitu. Dan dulu waktu zaman dulu itu melaut, mengarungi lautan, itu pakai apa? Ketika dia misalkan sini. Kalau mau ngobrol silakan terus itu ke depan. Mau ngobrol? Ya, nanti ngobrol dulu. Jadi begitu. Dulu orang-orang zaman dulu itu mau pakai apa? Mau pakai GPS? Belum ada. Mau pakai kompas? Belum ada. Mereka mengarungi lautan dengan apa? Ketika dia misalkan jalan dari Ancol, ya, lautan gue nyari ikan. Ntar balik lagi di situ. Kalau jalan raya ada rambunya, betul nggak? Ya. Kalau jalan raya ada rambunya, ada penunjuk jalan. Jalan raya itu di aspal atau nggak di aspal tetap ada arahnya. Tapi di laut mau nentuin kiri kanan mana? Ya. Nah itulah yang penting dari ilmu nujum. Nah mereka itu menguasai ilmu perbintangan. Maka dia tahu arah kiblat kemana, ya. Dia tahu arah timur, barat, utara, selatan, barat daya, timur laut. Ini dengan melihat perbintangan atau bintang. Oh bintang ini, oh baratnya sama gitu. Oh bintangnya kayak gini, berarti ikan kagak ada. Kayak gitu. Ya, oh bintangnya kayak gini, berarti ikan lagi banyak-banyaknya. Ayo kita berangkat, jangan sampai kita nggak nyari ikan. Bawa
pandangan pada nyarika. Itu bintang. Nah, mempelajari ilmu itu boleh. Nah, juga ada yang mengatakan memaknai ilmu nujum itu dengan ilmu perdukunan. Nah, ini yang dilarang, gitu ya, perdukunan. Yang menisbatkan nujum itu dengan dukun, ini bisa boleh. Ya, kalau kalian percaya atau mendatangi dukun, percaya pada ucapan dukun, maka sholat kita tidak diterima selama 40 tahun. Kira-kira umur sampai nggak 40 tahun lagi? Belum tentu. Umur belum tentu 40 tahun lagi, sholatnya udah nggak diterima 40 tahun lagi. Bagaimana tuh urusan? Rugi, paham ya? Ya, jangan percaya sama dukun, jangan datang ke dukun. Wah, ini besok ente mati, ini mau lu mati lu. Wah, gara-gara lu datang mukanya bukan. Ya, jangan dipercaya. Ya, kita datang ke dukun, pengen kaya, pengen jalan lari, itu jangan. Ya, jauh-jauh itu. Kita sebagai umat Islam yang hanya percaya kepada qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala, jangan percaya sama omongan dukun. Datang ke dukun pengen kaya, rumahnya dukun, hukum. Lah, bagaimana sih? Paham nggak? Kalian datang ke dukun, dukunnya rumahnya hukum, WC-nya jelek gitu misalkan ya, dapurnya jelek, WC-nya jelek. Itu gimana sih? Kita minta kaya sama orang susah gitu kan? Ya, kalau dukunnya ngomong pernah gitu, wah tampilannya keren, mobilnya Lamborghini, handphonenya iPhone 15 ya, iPhone Pro Max. Malu, wah ini dia kaya, berarti gue bisa kaya. Jadi kagak. Ya, kalau minta hindari jangan sampai kita mendatangnya. Artinya nujum yang beridentik dengan dukun itu yang dilarang. Berarti lagi, ya kalau tahu ma ya'rifu bihi qiblah tadi ya. Fa yajuzu dzalika. Maka boleh yang demikian itu. Artinya mempelajari ilmu bintang, perbintangan untuk menentukan kiblat dan waktu-waktu sholat. Ya, waktu sholat gitu. Kan waktu sholat bisa ditentuin sama matahari gitu. Ya nanti kalau kalian belajar fikih ini nanti nih kalau malam Rabu aja kita ngaji, kemarin ada tahlilan jamaah kita ya, orang tua dari biasa. Jadi kita pending dulu, nanti kalau udah ngaji fikih nanti baru saya jelasin gitu. Kita kalau nanti waktu sholat bisa pakai matahari gitu. Ya tapi matahari gitu. Kayak sekarang kalau nggak salah tanggalnya itu tanggal 14 sampai 15 bulan Rajab. Ya. Dari mana saya tahu? Ya bulan. Lihatnya bulan ke atas. Ketahuan. Gitu. Nah, ini pertengahan bulan nih. Pokoknya kalau nanti 13, 14, 15. Ya kemungkinan sih 14, 15. Kenapa? Karena bulan purnama. Ya bulan purnama tuh kalau di bulan Hijriah pasti tanggalnya tengah. 13, 14, 15. Gitu ya. Nanti kita pelajari, jangan di bab ini karena ini bukan babnya, nanti terlalu jauh lebarnya. Ya, berikutnya. Wa amma ta'allamu ilmi, ya ta'allamu ilmi tibbi, dan adapun mempelajari ilmu kesehatan, ilmu kedokteran, tib, tabibun kan artinya dokter. Bahasa Arab tabibun dokter, tib itu ilmu kesehatan, ilmu kedokteran. Fa yajuzu maka boleh. Kenapa? Li'annahu sababun minal asbabi, karena itu adalah suatu sebab di antara sebab-sebabnya kesehatan. Jadi kalau ilmu dukun enggak boleh, perdukunan. Tapi kalau ilmu kesehatan, ilmu kedokteran boleh. Nah, yang dimaksud ilmu tib di sini bisa dokter, bisa juga ilmu alternatif, pengobatan alternatif gitu. Tapi bukan yang klinik, yang pakai jin gitu ya, misalkan Anda harus begini, nggak boleh. Ya, artinya ada gaib-gaibnya nggak boleh, jangan. Yang dimaksud dalam kitab kita ini ada ilmu kesehatan, kayak murut, patah tulang, apalagi otot pegel, kesleo, saraf kejepit gitu ya. Itu semuanya boleh. Apalagi ilmu-ilmu gitu, totok jari, ya ada. Ya. Dan ilmu-ilmu lain yang berkaitan dengan ilmu kesehatan. Itu boleh gitu. Kalau ada yang mau kita jadi dokter silakan. Jadi dokter nih. Saya punya keponakan saya itu dokter. Ada satu, itu bapaknya itu tukang sapu. Hebat ya, mau pegang sapu, ini dokter. Nah, betul kan? Saya tanyakan, nanti pernah ketemu namanya perawat, dokter perawat, dokter gitu ya. Jadi enggak, maksudnya gini, kenapa saya cerita gitu?
nggak ada yang nggak mungkin maksudnya. Ya, makanya tadi malah dibilangin ketika kau jatuh, maka kau jatuh di antara bintang-bintang. Dibilangin. Ya jangan main-main ini jatuh berpung lantai. Tapi kira tuh yang tinggi, aku pengen jadi dokter, aku pengen jadi presiden. Tapi jadi presiden ya pintar, ya jangan presiden yang mau. Ya, li'annahu sababul asbabin fa yajuzu ta'allumuhu kasairil asbab, maka boleh mempelajari ilmu tersebut karena itu adalah ya seperti ya sebab-sebab di antara sebab-sebab yang lain. Nanti boleh mau belajar jadi kedokteran boleh. Oh, saya mau belajar ilmu kesehatan aja. Mau belajar apa namanya? Pengobatan alternatif silahkan ya. Faqad tadawan Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu juga pernah berobat. Ya, Nabi itu pernah berobat. Tahu bekam enggak bekam? Bekam enggak ya? Ada yang pernah bekam? Bekam dosa itu itu pengobatan Islami. Itu boleh. Nabi pernah dibekam. Ya saya pernah, alhamdulillah pernah dicoba. Artinya apa nih? Nabi pernah nih. Pasti kalau Nabi pernah, kalau Nabi ngajarin pasti ada sesuatu yang baik. Cobain. Kebetulan teman dulu ada terapis, artinya dia bisa cobain. Kayaknya pada pas tidur dulu ya. Cuma kelihatan dulu, kelihatan yuk. Sedot kan? Sedot darahnya 5 titik. Ada 5 mangkok saya. Sedot darahnya banyak. Terus kata teman saya gini, itu pak mata saya udah pernah gitu, mata pernah sampai darah diambil. Terus teman saya ngomong gini, Wi, kalau sunnahnya Nabi itu 2 kali disedotnya, saya bilang itu lagi buat menunjuk. Saya udah pingsan juga. Saya udah lepas madu. Belum, kalau yang lagi buat saya bilang gitu, udah mau pingsan, belum mau ambil lagi darahnya. Gitu. Karena kita kalau udah disedot kan udah nggak bisa ngomong apa-apa, udah ketarik gitu. Begini tuh tengah-tengah pisaunya ke belakang kepalanya, nggak bisa jalan, dijailin gitu, jailin anak-anak. Boleh cobain gitu, tapi jangan asal-asalan ya, jangan asal sama orang yang paham, sama orang yang benar-benar bisa, gitu ya. Kalau sekarang dia dikop ya. Kalau dulu, kalau di masyarakat kita dikop, nggak boleh dikop, tapi orang yang bisa, jangan asal-asalan. Ya, wa qad hukiya 'an Syafi'i rahimahullahu taala, dan sungguh telah dihikayatkan, telah diceritain oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, rahimahullahu taala annahu qala, bahwasanya beliau berkata, al-ilmu ilmani, ilmu itu ada 2 macam. Ilmul fiqhi li adiyani, yang pertama ilmu fikih li adiyani. Maksudnya apa? Untuk ilmu agama. Ya, untuk memahami ilmu agama. Jadi kata Imam Syafi'i, ilmu itu dibagi 2. Yang pertama ilmu fikih, ya, untuk kita tahu dalam beragama, ya, seperti nanti malam Rabu insyaallah kalau jadi, itu ilmu fikih itu. Kita belajar kita fikih. Untuk apa? Tujuannya lil adiyani, untuk mengetahui seluk-beluk agama kita. Kita ditanya agama apa? Islam. Ditanya Islam itu apa? Sholat apa gitu. Puasa itu apa? Gitu kan? Ngapain? Kamu puasa ngapain? Kamu sholat ngapain? Bacaannya apa? Maknanya apa? Gitu. Nah itu ilmu fikih, gitu ya. Makanya belajar. Wa ilmu tibbi lil abdani, dan juga ilmu pengobatan lil abdan. Ya untuk apa? Abdan itu untuk anggota badan kita. Ya. Kamu panas, sakit, kena penyakit, maka karena ilmu tib, ilmu pengobatan. Wa ma wara'a dzalika bilughatin majlisin, ya, dan juga apa-apa ilmu yang termasuk dalam kategori ilmu fardhu kifayah. Ya kayak kemarin nanti jenazah, mau belajar silahkan. Gitu ya, kalau ada jenazah nih, silahkan. Kalau mau belajar gitu, ya. Karena kifayah, kalau nggak belajar juga nggak apa-apa. Tapi kalau di satu kampung nggak ada yang bisa mandi jenazah, maka satu kampung dosa. Karena apa? Karena kalau ada yang meninggal, nggak ada yang bisa mandi gitu. Makanya kudu belajar. Nah, berarti wa amma tafsiru, dan ada pun ilmu tafsir, ya tafsir nih, bukan menafsirkan ya dia. Ya, wa amma tafsirul ilmi, dan ada pun ilmu tafsir bahwa sifatun, yaitu suatu sifat
ya tajalla biha liman qamat hiya bihil madkur, yaitu yang menjelaskan biha dengan ilmu tersebut, yaitu segala sesuatu yang ada di dalam Al-Quran, untuk menjelaskan sesuatu yang ada di dalam Al-Quran. Karena Al-Quran itu masih ada ayat-ayat yang harus dijelaskan secara rinci. Kalau kita menjelaskan agak mungkin bisa, maka adalah ditemukanlah atau ada orang-orang yang pandai, ya, yang pandai dalam ilmu tafsir. Maka beliau ulama-ulama tersebut menafsirkan dan kita tinggal baca, oh maknanya ini, maknanya ini, maknanya ini. Gitu. Ya, paham nih? Maka wal fiqhu dan ilmu fikih yaitu ma'rifatu daqaiqil ilmi yang ini Pak. Ilmu fikih apa? Ma'rifatu daqaiqil ilmi yaitu ilmu yang mempelajari tentang detailnya keilmuan. Ya, ma'rifatu daqaiqil ilmi, kita dapat mengetahui secara rinci tentang keilmuan. Artinya ilmu agama Islam dirinci gitu. Kalian sholat, dalam sholat ada apa aja gitu. Sebelum sholat ngapain, apa aja yang membatalkan, apa aja yang memakruhkan gitu ya, apa aja sunnah-sunnahnya, kayak gitu. Itu harus dipelajari. Jadi jangan kalian sholat langsung pergi ya, ditanya sholat ngapain aja tahu, itu harus dipelajari ya. Ini pelan-pelan, dikit-dikit, nggak apa-apa. Paham ya ke sini? Udah dah, tul maqala wallahu a'lam bishawab.